Selamat malam para pemelotot YouTube yang saya hormati dan saya kasih dan saya muliakan sekaligus saya cintai. cintamu dusta. Enggak dusta, serius. Cuman sananya enggak mau saya. Bercanda ya, bercanda. Tentang sisik melek mengenai tarif dasar listrik. Mengapa tarif dan bukan harga? Tarif itu dipatok, berarti ada otoritas ini, berarti ada monopoli ini. Tapi kok ikut naik turun harga pasar energi? Ini berarti kan banci lanang ora wedok ora. Kalau memang ikut mekanisme pasar, ngomong aja terus terang harga. Jadi karuan wis tawar menawar, jangan ngomong tarif. Nah, saya pengen mengarah ke anak-anak ekonomi yang luar biasa cerdasnya. Husni dulu, silakan. Silakan. Ini yang namanya Husni. Oke, kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sesi Ramadan ya, saya ucapkan salam secara Islam. Ki Gemeni Syariah. Udah lengser kemarin. Jadi sekarang udah menjadi Ibnu. Oh, Ibnu sekarang. Sekarang Ibnu. Ibnu yang Mu'tazilah apa Ibnu beneran? Ibnu yang Mu'tazilah. Oh, Mu'tazilah. Sip. Kita saliran ini. Bagus. Loh, ini tak bahas Pak Abe Asep ini Pak. Ini menarik ya, akhir-akhir ini tarif dasar listrik 900 watt ke atas itu dinaikkan. Sebenarnya adalah saat ini kan pemerintah Indonesia lagi gencar-gencarnya pembangunan infrastruktur, tapi sayangnya pembangunan infrastruktur itu tidak diimbangi dengan keadaan keuangan negara, sehingga keuangan negara ini untuk menutupi akhirnya timbal minta utang-utangan sama yang namanya Republik Tiongkok atau RRC. Di 2,5 tahun sekarang pemerintahan yang berkuasa sekarang sudah alhamdulillah utang kita sudah nambah 1.000 triliun dari yang semula di 2014 2000 berapa sekarang sudah jadi 3.000. Alhamdulillah apa naudzubillah? Ya naudzubillah min dzalik. Dikaitkan dengan tarif dasar listrik kan. Ada beberapa alasan yang dimunculkan oleh pemerintah kan. Yang pertama di 900 watt ya. 900 watt itu ternyata dari hasil surveinya ternyata kebanyakan yang menggunakan itu adalah orang menengah ke atas. Itu survei, apakah itu survei beneran apa hanya survei gitulah. Ikon gitu. Iya, ikon. Menarik sekali ketika kondisi keuangan negara lagi defisit, bahkan ada rumor ada di beberapa kabupaten kota di Indonesia PNS-nya masih belum digaji selama 3 bulan sampai sekarang kan. Terus ada lagi dan satunya lagi infrastruktur di bagian timur kan. Di bagian timur digenjot yang biasanya itu menelan waktu 3 tahun, sekarang hanya 1 tahun. Contohnya jalan Trans Papua. Nah, dengan hegemoni bahwasannya jalan itu digunakan untuk rakyat, padahal bukan untuk rakyat, tapi di situ ada sebuah tambang yang akan didirikan di sana, dan untuk mempermudah tambang-tambang yang ada di dalam pegunungan Papua ini maka diciptakanlah infrastruktur. Itu sensornya ada tokoh yang paling dekat dengan menteri koordinator. Menteri koordinator pokoknya. TDL ini sangat booming sekarang, apalagi yang ternyata survei yang ditimbulkan pemerintah tidak sesuai dengan realitas. Ternyata banyak orang-orang yang ngontrak, seperti saya tadi yang ngechat sama Pak Didin, aku komen statusnya Pak Didin, ternyata banyak orang yang
pendatang di Kan wis kota-kota mari kedatangan besar, program. contohnya Surabaya, ternyata menggunakan 90 watt. Kenapa 450 watt itu tidak digunakan lagi? Akhirnya yang awalnya beli pulsa listrik itu 50.000 dapat 45, sekarang dapatnya 35.000. Ini sangat rancu sekali. Katanya pemerintah yang menggunakan 90 watt itu rata-rata menengah ke atas, tapi di dalam kenyataannya ternyata kebanyakan itu menengah ke bawah. Kenapa? Karena ada kebijakan dari PLN untuk menghapus meteran 45 watt. Jadi ketika pemerintah mengatakan itu menengah ke atas, itu patut dipertanyakan juga. Nah, kembali ke kondisi keuangan negara, kondisi keuangan negara ditambah lagi per Februari kemarin kan. Ternyata BUMN ada Mandiri, terus ada Bank Mandiri, terus ada beberapa itu ternyata juga minjem uang ke negara yang sama. Dan akhirnya DPR komisi berapa, kalau nggak salah komisi 8 memanggil BUMN, Menteri BUMN, tapi tidak hadir. Dan terus seperti itu. Ketika diminta pertanggungjawaban, pemerintah yang sekarang atau Menteri BUMN ini mangkir dari pemanggilannya, hanya diwakili oleh berapa direktur BUMN itu tersebut. Jadi kalau dihubungkan dengan Pancasila yang kemarin dibahas sama Pak Didin di Facebooknya, sampai dikritik sama juniornya juga, itu sensor banget. Hubungannya Pancasila ini, kalau saya lihat Pancasila ini kan seharusnya menjadi, kalau kata Soekarno ini, kemerdekaan dan ideologi menjadi jembatan emas kan, bagi di mana jembatan emas ini kita bisa mensejahterakan, bisa mendidik SDM dan mengelola sumber daya alam kita sebaik-baiknya untuk digunakan. Tapi jembatan emas ini menjadi jembatan bukan menjadi jembatan perak juga, bukan tembaga juga, tapi jembatan ini malah jembatan rusak. Jembatan yang tengah-tengahnya rusak, belum sampai ke emasnya sudah dirusak-rusak oleh negara sendiri dengan perubahan-perubahan di pasal-pasal di konstitusi yang berbau ekonomi. Contohnya yang tidak itu di bahwasannya ekonomi berasas dulu, kalau dulu sebelum amandemen itu berasas kekeluargaan, tapi sekarang berasas efektif dan efisien, sehingga munculnya undang-undang investasi luar negeri, investasi asing kan, yang mana 95% asing bisa menguasai sumber daya alam Indonesia. Kalau dulu masih 26%. Bahkan undang-undang agraria pun di tahun undang-undangnya tahun 960 50 ya Pak. 50 itu bahkan tidak digunakan lagi ngono kan. Yang dulunya asing hanya milik mempunyai hak guna ngono kan. Sekarang malah mempunyai hak milik. Sedangkan di undang-undangnya itu hanya hak guna. Ini kan rancu banget ngono kan. Kontradiksi dengan keadaannya. Kalau dari sisi ekonominya ini kan, memang ada keberuntungan ketika ada investasi besar-besaran yang masuk ke Indonesia. Pertama, akan menyerap lapangan kerja seharusnya. Kedua, ada penambahan devisa negara. Terus yang ketiga itu ada penambahan sumber daya manusia yang karena ada CSR di situ, berarti itu ada pendidikan manusia yang lebih beradab. Tapi ternyata tidak. Ternyata sumber investasi asing ini tidak membawa dampak positif. Contohnya di lapangan pekerjaan ternyata ada kesepakatan dalam investasi asing. Contohnya dengan Cina juga, bahwasannya kalau Cina ingin berinvestasi di Indonesia harus ada warga negara Cina yang bekerja di situ. Jangan heran kalau banyak warga negara Cina yang sekarang bekerja di industri-industri di Indonesia, karena itu kesepakatannya. Kedua, sumber daya manusia kita yang semakin dibodoh-bodohi dengan adanya ini dan itu kan. Bertahu katanya Pak Didin tadi, sampai terbelenggu kita mau kemana. Oke.
Nah, kalau kita bicara sisi negatifnya semakin banyak kan. Intinya kita sudah terbelenggu, terjebak sama utang-utang luar negeri. Bahkan ketika kita jualan per politik kita sudah hancur, berdikari di ekonomi kita sudah hancur, apalagi budaya kita. Jadi semuanya kompleks, ekonomi, budaya, politik kita sudah tidak bisa berkutik lagi. Dan orang-orang yang menyuarakan itu biasanya dibunuh, dituduh makar. Contohnya ya wis, monggo silakan lanjut Asep. Selain sumber dayanya sedikit, yang pakai listrik ini juga banyak masyarakat Indonesia. Terus grogi aku. Kalau pemerintah itu sebetulnya udah memberikan harga listrik yang terjangkau, tinggal kita bagaimana mengaturnya saja, memakainya secara bijak. Jadi kalau misalkan ada listrik yang nggak dipakai, itu dimatikan atau gimana, pakai secara bijak. Terus ada lagi juga, sebenarnya listrik itu hal yang bermanfaat bagi semuanya. Cuma bokep langsung Mas. Ya, menanggapi apa Pak? TDL tarif dasar listrik ya, bukan HCL ya. HCL kan asam klorida. Ya memang HCL dan TDL ini sama-sama pedihnya. Kalau kena muka, kena mata ya sama-sama pedihnya. Lihat meteran pun juga sedih. Apalagi yang 900 volt ampere ke atas ya. Ya mungkin bagi saya lumrah. Kalau lumrah sih ya lumrah lah. Karena secara dinamika persebaran listrik yang ada di Indonesia ini masih belum menyeluruh dan masih banyak tempat-tempat tertinggal yang masih belum terjamah oleh listrik. Dan kapasitas dari PLTU PLTA yang ada di Indonesia masih belum bisa membuild up seluruh wilayah Nusantara, sehingga banyak tempat-tempat yang lain yang masih belum menikmati adanya listrik. Dan mungkin TDL ini dari pemerintah adalah sebuah kegiatan atau sebuah kebijakan yang dimana persebaran dari tempat yang sebelumnya sudah terjamah listrik dengan yang belum terjamah listrik ini dibagi rata agar pusat tenaga listrik yang notabene itu menghasilkan 1000 megawatt itu bisa dinikmati orang-orang banyak, bukan untuk sebatas minoritas orang-orang yang ada di sekitaran PLTU itu tadi. Nah, menanggapi tentang tarif dasar listrik ya, bagi saya karena saya ini masih orang yang masih perekonomiannya tingkat menengah ke bawah, jadi belum bisa merasakan dampak dari TDL ini. Ya saya cuma menyanggah ya, cuma bisa menyanggah, tidak bisa mengkritik, menyanggah. ya maaf lah kalau di sini sudah kena imbasnya ya. Saya sini cuma menyanggah bahasanya dalam hal bisnis TDL ini saya masih belum menganalisa apakah tarif yang dibebankan 900 volt ampere ke atas ini pemasukannya diperuntukkan untuk masyarakat yang masih belum merasakan adanya listrik. Jadi mungkin dari biaya yang
dibebankan oleh masyarakat yang kapasitas listriknya di atas 900 ampere, ini nanti dialokasikan sebagai pembangunan infrastruktur di bidang PLN itu tadi ya, mungkin untuk membangun tower, membeli kabel, sutet, mempekerjakan pekerja-pekerja yang membangun generator dan sebagainya. Ya mungkin mindset saya masih merujuk ke situ. Tapi untuk indikator-indikator yang lain saya masih belum bisa mengkaji secara empiris, masih belum bisa masuk ke dalamnya. Namun saya juga prihatin adanya TDL ini karena kebanyakan juga tidak semua yang punya tegangan listrik di atas 900 ampere itu adalah orang yang perekonomiannya mencukupi gitu loh. Ada segelintir orang yang notabene habis pensiun, terus pekerjaannya habis di PHK dan sumber pendapatannya kian menipis, yang listriknya masih 900 ampere ke atas, ini terkena imbasnya juga lah. Ini harus ditekankan kepada pemerintah juga bahwasanya survei yang dilakukan itu apakah sudah mencakup aspek tersebut gitu loh. Takutnya nanti yang disubsidi adalah orang yang indikatornya cuma 900 ampere ke bawah, tidak mencakup indikator orang itu penghasilannya cukup atau tidak, seperti itu. Kalau ini diteruskan, takutnya nanti akan membuat masyarakat yang notabene masih 900 ampere ke atas ini, yang penghasilannya rendah ini, menjadi menderita. Belum mencukupi keluarganya sudah ditunggakkan oleh biaya listrik seperti itu. Apalagi listrik ini prioritas utama dalam kehidupan seseorang atau kehidupan keluarga itu tadi. Karena tidak ada listrik, kita tidak bisa menikmati alat elektronik, tidak bisa menikmati lampu dan sebagainya macamnya, sehingga kesejahteraan secara personal atau kesejahteraan secara keluarga pun menjadi menurun. Nah, ini juga akan berdampak kepada nilai-nilai Pancasila yang tadi juga disinggungkan oleh Mas Husni tadi. Karena apakah kebijakan pemerintah ini sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau belum, ya ini juga harus menjadi sebuah evaluasi bagi pemerintah, khususnya yang bagian pembangunan gitu tadi ya. Nah, itu mungkin sekilas dari saya yang mungkin bisa disambung oleh teman-teman yang lain. Kembali ke Bung Husni, monggo. Gini, yang menarik dari TDL ini kan katanya dari peraturan Menteri SDM ini mau disamakan dengan mau acuannya adalah pergerakan rupiah sama inflasi. Nah, ini menarik ini. Aneh-aneh kan. Ini disamakan kayak energi dunia. Jadi kalau minyak dunia naik, terus energi dunia naik, ini naik juga. Ini negara ini ya gimana senior? Ini kok disamakan sama minyak dunia ini? Ya wes, sebelum ke situ saya ke sila kelima dulu. Kata keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Seluruh, saya ulangi, seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat ini kan ya bisa rakyat yang kaya, bisa rakyat yang menengah, bisa rakyat yang miskin, semuanya saja harus memenuhi keadilan sosial. Nah, keadilan sosial yang saya tuntut di sini bukan segala sektor. Saya hanya menuntut keadilan sosial di sektor yang menguasai hajat hidupnya orang banyak. Apakah itu udara, air, energi, transportasi, telekomunikasi? Sesederhana itu tuntutan saya, dan tuntutan ini bukan dari ide saya, tapi ini adalah gagasan founding fathers melalui konstitusi yang sudah diacak-acak itu, di amandemen tidak karu-karuan itu. Nah, kalau di konstitusi pembukaannya itu acuan ideologisnya adalah Pancasila, maka seharusnya
penjabarannya berikut batang tubuhnya itu harus mengabdi atau menerjemahkan daripada pembukaan atau mukodimanya yang bernilai Pancasila itu. Nah, kalau ini tidak sinkron, ya apanya yang mau ditangisi gitu. Artinya ada pembelokan cita-cita nasional oleh para pendiri bangsa yang tadinya cita-cita sosialistis telah diubah menjadi liberalisme. Nah, kalau rujukannya adalah liberalisme, sekalian aja bebaskan aja menurut mekanisme pasar. Jadi sudahlah, ndak usah dipatok, udah bebas saja, tawar menawar, wis karuan, wis ajur-ajuran ngono lho maksudku. Jadi bagi yang memang ndak punya uang, ndak usah beli listrik, tapi membuat listrik sendiri. Bagi yang punya silahkan membeli listrik. Ketimbang tidak jelas macam ini, listrik yang menguasai hajat hidup orang banyak, ternyata ongkosnya atau ongkos pembeliannya itu mau disesuaikan dengan fluktuasinya harga internasional. Lah ini aduh, sebenarnya kita ini mengabdi pada globalisasi apa pro nasionalisme, ini membingungkan. Nah, saya pikir begitu. Jadi ada semacam kritik selama ini bagi mereka yang mencoba untuk menyikapi kenaikan tarif dasar listrik ini dengan mengolok-olok bahwa orang-orang yang menuntut agar ditunda kenaikan tarif dasar listrik itu adalah orang-orang yang tidak mengerti neraca APBN, yang tidak ngerti kesulitan pemerintah. Saya pikir lah ngapain harus mau ngerti? Pemerintah itu didirikan memang untuk menjadi pengurusnya negara, untuk menyelesaikan semua persoalan. Nah, memang itu sudah tugas pemerintah. Pengadaan infrastruktur dan seterusnya itu juga tugas pemerintah. Kalau mau main gampangnya, ya sudah, tidak usah jadi pemerintah. Jadi rakyat. Apa kita serahkan ke CV apa ke PT gitu aja, wes. Jadi tol-tolan. Jadi yang ngurus bangsa ini bukan republik lagi, tapi CV apa PT ngono ae karuan wis gitu. Piye gini. Nah, ini jadi nanti. Ya. Saya pikir ada semacam kesalahan berpikir ya, yang berangkatnya harusnya pada cita-cita sosialistis itu berubah sekarang ini berangkatnya dari mazhab liberalisme, sehingga kalau ini disondengkan melalui media massa dan kemudian rakyat terhipnotis dengan teori-teori semacam itu, akhirnya semua mengamini, semua setuju meskipun kesakitan, meskipun kakinya terinjak sakit, tidak akan mengaduh. Yang ada hanya permakluman karena memang kesadaran masyarakat sudah bersihkan dari sikap kritisnya ini. Nah, saya ingin ke akarnya lagi, ke filosofisnya. Kaum Seno, negara ini sebenarnya didirikan itu diperuntukkan bagi siapa? Saya ingin ke Pak Lukman dulu sebelum ke Mas Bagus. Jadi hidup ini kan esensinya adalah gerak, di mana gerak itu membutuhkan energi. Jadi untuk tahap energi memang kita tahu energi awal memang adalah energi manusia itu sendiri, yaitu gerak manusia untuk melakukan sebuah usaha untuk akhirnya melakukan proses pertambahan nilai dari sebuah produk yang dari alam kemudian diberi tambahan nilai atau dari kreativitas, kemudian baru ditemukan energi minyak, dimana itu termasuk energi kotor. Kemudian ditemukan ada energi listrik termasuk energi bersih. Jadi
Ya mungkin pemerintah sekarang ini menerapkan sistem ekonomi loncatan. Jadi di mana infrastruktur itu dibangun dulu, infrastruktur mengikuti era yang sedang berlangsung sekarang, tapi ya itu teori loncatan kode. Jadi kita sebenarnya di pedalaman masih belum ada listrik, kemudian dia tiba-tiba dengan alasan kenaikan tarif tarif listrik ini sebagai alasan agar daerah-daerah yang belum teraliri listrik. Tapi di situ kan terjadi lompatan. Jadi lompatan infrastruktur yang sebenarnya bisa menggunakan energi manusia atau gerak manusia dahulu, kemudian di energi minyak. Yang terjadi adalah apa? Jadi sebenarnya orang pedalaman pun menurut saya tidak butuh listrik karena masih sarana produksi atau tujuan produksi mereka masih sederhana, masih belum sampai ke sana. Jadi dia masih bisa dengan energi gerak manusia sendiri atau gerak hewan, itu pun sudah tercover. Jadi pun kenapa mindset orang modern itu melihat orang pedalaman itu dengan rasa kasihan, bahwa oh mohon maaf ya, karena saya membayar tarif dasar listrik dengan harga sekian, itu mengakibatkan daerah terpencil tidak teraliri listrik, sehingga dia merasa kasihan. Duh, ngapain kan kasihan? Mereka kan sudah bahagia, masih belum membutuhkan listrik. Kenapa pakai mindset seperti itu? Jadi mungkin salah penempatan karena dia tidak pernah atau keibaan itu. Kemudian ya listrik kan sebuah tadi salah satu sarana produksi. Jadi sesuatu yang jadi tempat orang banyak bagi orang modern, tapi bagi orang pedalaman apakah iya, kan belum tentu. Itu kan sebuah lompatan yang terlalu jauh dan itu mubazir juga, dan ya akhirnya utang makin nambah. Mungkin itu. Baik, jadi yang diungkapkan oleh Bagus tadi itu kan teorinya mau jedong, lompatan kodok. Nyontoh Nikita Khrushchev itu dari Uni Soviet yang ingin mengejar ketertinggalan dari kemajuan Barat. Lalu ditempuhlah jalan lompatan kodok itu, yang kemudian oleh Mao Zedong diterapkan dan itu berakhir dengan mengenaskan karena jutaan manusia meninggal dunia akibat ketahanan pangan nasional Cina runtuh karena seluruh energi dipakai untuk membangun infrastruktur strategis baja di pedalaman. Nah, kalau itu mau kita contoh jalan mengenaskan itu, saya tidak tahu. Pedalaman yang mestinya steril dari racun-racun, penyakit-penyakit modernisme, sekarang mau dimasuki oleh infrastruktur pembangun jalan, lalu kemudian listrik, mau dimodernisir orang pedalaman. Sementara mereka sudah happy dan sangat environmentalis. Kita yang orang kaum developmentalis seolah-olah beradab ini sesungguhnya adalah orang-orang yang mengidap penyakit, dan penyakit ini mau kita sebarkan ke pedalaman-pedalaman itu. Cilakanya biaya untuk penyebaran penyakit-penyakit ini diambilkan dari bangsa secara keseluruhan melalui penaikan tarif dasar listrik. Saya pikir yang butuh infrastruktur sampai ke pedalaman itu siapa? Yang butuh energi sampai ke pedalaman berupa listrik itu siapa? Ini saya pikir siapa yang bisa menjawab ini? Kalau teori lampu dan laron yang digunakan rasanya belum tepat. Transmigrasi sejak zaman Belanda, Orde Baru, lalu sekarang kurang apa coba? Toh tetap agak sulit memindah manusia menyebar ke seluruh pulau di Nusantara.
Apalagi kalau hanya diiming-iming dengan adanya lampu. Laron-laron nih apa sudah pasti akan mendekati lampu, itu belum tentu. Kan saya ngerti harapannya setelah ada infrastruktur, ada listrik masuk, lalu orang kemudian berbondong-bondong pindah ke sana, kan begitu logikanya. Bukan rakyat yang berbondong-bondong ke sana, tapi pengusaha yang ketawa keras karena dia tidak ikut membangun sarana prasarana produksi, tidak ikut keluar kocek, tapi menikmati keuntungan karena efisien akan diperoleh oleh pengusaha, akan efektif karena dengan cepat akan bisa dilakukan kegiatan-kegiatan usaha kalau infrastruktur lalu listrik nyampe ke pedalaman-pedalaman. Apa artinya ini? Artinya adalah kita menyediakan karpet merah. Pengeksploitasian hasil bumi Nusantara ini semakin masif dan semakin besar-besaran. Siapa yang bisa menghadang kalau ini sudah terjadi? Kalau ini sudah bablas itu terus piye? Saya pikir ini harus ditinjau ulang. Negara ini didirikan itu untuk apa sih? Ini secara filosofis kaum Seno udah pernah ngomong, mestinya Pak Lukman yang ngomong, bukan kita ya. Iya. Coba dijelaskan Pak. Kaum Seno itu ngomong bahwa negara itu didirikan sebagai alat bagi orang kuat untuk menindas orang lemah. Ini kaum Seno. Lalu kemudian ini diadopsi oleh Karl Marx dan kelompok-kelompok kiri yang menganggap negara itu adalah suprastruktur yang selalu menindas, mengeksploitasi orang-orang kelas elit kepada kelas bawah. Nah, teori semacam ini kalau memang tidak disetujui, lah ayo kita buktikan bahwa negara itu bukan seperti itu. Bahwa negara itu adalah untuk kesemuanya saja, khususnya justru untuk rakyat kebanyakan, popule. Seperti sila kelima itu, keadilan sosial bagi seluruh, saya ulangi lagi ya, kata seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk pengusaha, bukan untuk orang elit saja, tetapi seluruh rakyat. Nah, mekanisme pengaturannya, metodenya, teknisnya, lah itu gunanya pemerintah disuruh ngurus negara. Jangan kami yang mikir, kami dibebani tarif dasar listrik naik, masih disuruh nyari solusi. Kamu jangan ngeritik aja, solusi dong. Ngapain saya kasih solusi? Aku gaji kamu supaya kamu mikir kok. Pak Lukman, ayo. Rangi Romani Pak Lukman ini. Gak wani, ayo. Iya. Menoman kok. Oke, menarik sekali yang dibahas dan dinarasikan oleh Pak Didin ini. Yang dimarahkan. Ya, yang dimarahkan. Pertama, saya dipaksa untuk menjelaskan apa tujuan didirikannya sebuah negara dan pemerintahannya. Nah, sayangnya saya disuruh approach-nya atau pendekatannya ini harus menggunakan pendekatan yang ada di masa lalu, di Yunani kuno. Seperti hanya Pancasila ketika pada awal berdirinya bangsa ini juga pasti berorientasi pada masa lalu. Kalau menggunakan orientasi masa lalu, kita harus melihat kritikal historisnya. Artinya di Yunani dulu belum ada listrik, dan kebutuhan yang digunakan juga relatif menyesuaikan apa yang barangkali berkutat di kehidupan sehari-hari. Jadi zaman Yunani kuno tentunya belum ada smartphone, belum ada laptop. Jadi kalau mau mengerjakan tugas pun tentunya tidak perlu nyolok ke listrik gitu ya. Kalau mau menyalakan komputer, mau menyalakan dispenser, magicom dan lain-lain itu tentunya tidak menggunakan listrik, yang menggunakan bahan-bahan alam gitu. Nah, tapi karena kebutuhan masyarakat modern ini tidak bisa disamakan dengan kebutuhan yang ada di masa lalu, tentunya listrik harus masuk sebagai sumber daya energi yang terbarukan. Listrik ini kan sebenarnya bisa diperbarui, ya, tidak sama seperti oil, tidak sama seperti fosil, uranium, bara, ya, yang tidak bisa diperbarui karena ini adalah murni karena ini adalah siklus alam, yang menyediakan adalah alam. Tapi kalau listrik ini kan bisa ditransformasikan, kecuali kalau memang mengambil dari bahan-bahan yang tidak bisa terbarukan, artinya mengambil dari nuklir ini kan mengambil dari uranium, ya, menggunakan bahan uranium terus diubah menjadi nuklir diubah menjadi pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, tapi kan sekarang banyak sekali sebenarnya alternatif yang bisa digunakan untuk menciptakan listrik. Kemarin ada penemuan anak SD bisa menemukan listrik, ya, pembangkit listrik dari pohon kedondong.
Nah, pasti banyak juga penemuan-penemuan yang diiringi dengan kebutuhan masyarakat yang tidak terelakkan ini, dengan kebutuhan yang sudah menjadi primer ini, listrik dalam hal ini ya, tidak bisa dipisahkan lagi dari kebutuhan masyarakat modern. Pasti akan menyesuaikan penemuan-penemuan yang nantinya akan diiringi bersamaan dengan kebutuhan. Karena yang harus dicukupi oleh pemerintah ini kan sebenarnya orang-orang yang butuh, orang-orang yang memiliki keinginan untuk mengerjakan tugas dengan laptop, keinginan untuk menyalakan kulkas, keinginan untuk menyalakan AC karena merasa kepanasan, seperti itu. Nah, tetapi kan di masyarakat modern ini sudah tidak bisa terelakkan lagi. Nah, kalau mengacu pada konstitusi ya, dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar, ya yang dikatakan Pak Didin itu semuanya seharusnya idealnya seperti itu. Seharusnya idealnya seperti itu. Artinya memang masyarakat atau rakyat ini adalah memang anak atau memang sebuah subjek yang seharusnya dipelihara oleh pemerintah ya, oleh negara untuk dihidupi gitu, dihidupi dengan cara apa ya, dengan cara memutar seluruh potensi yang dimiliki baik alam maupun sumber daya energi yang bisa diputar terus-menerus itu untuk menghidupi masyarakatnya. Sehingga seharusnya yang pemerintah ini kan yang bersifat adil. Tadi kan Pak Didin mengatakan beberapa kata kunci sebenarnya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang termaktub dalam pasal kelima itu. Itu kan hal-hal yang sangat ideal. Kalau kita perdebatkan, ini perdebatan yang sangat panjang. Yang dimaksud dengan keadilan itu apa? Keadilan itu tidak dibutuhkan jika memang masyarakatnya sudah merasa sudah hidup dalam kondisi yang adil. Peperangan pun itu tidak dibutuhkan kalau masyarakatnya sudah damai gitu, tidak ada konflik. Tapi kalau masyarakatnya ini gelisah, masyarakatnya ini merasa tertindas, masyarakatnya ini adem tentrem ya, tentunya tidak akan ada pemberontakan, tidak akan ada tuntutan terhadap rasa keadilan. Nah, kalau kita melihat realitas sosial ini sebenarnya kan kata seluruh rakyat Indonesia ini kan berarti banyak sekali elemen dan subjek-subjek yang barangkali dalam kategori kelas ya. Ini kan ada kelas proletar, ada menengah, dan ada kelas berjuis gitu ya. Nah, dalam mendistribusikan keadilan, nyatanya memang yang menjadi fokus dari pemenuhan hajat hidup masyarakat itu nampaknya memang hanya diorientasikan kepada orang-orang yang memiliki alat produksi dan mampu memiliki basic dan memiliki akses untuk membangun seluruh tatanan infrastruktur dan lain sebagainya ini untuk mendukung pola-pola modernitas di masa mendatang gitu ya. Dalam hal ini adalah orang-orang kaya gitu. Ya benar kalau kata Pak Didin, nantinya di tempat-tempat terpencil yang masih orisinil, yang masih terjaga ya, yang relatif kebutuhan dan keinginannya itu masih rendah, ketika dimasuki oleh pola-pola modernitas, pada akhirnya akan mengacu pada ruang lingkup yang bisa diakses oleh para pengusaha. Mereka mendirikan pabrik, mendirikan tatanan kota, bisa mengeksploitasi sumber daya alam semau mereka gitu. Artinya memang benar-benar orang yang memiliki kesadaran untuk terus mengeksploitasi, terus untuk memenuhi kantong-kantong dan perut mereka gitu. Nah, di situ mulai muncul dipertanyakan apakah ini sudah adil. Makanya pemerintah saya rasa ini harus mulai lebih inovatif dalam menciptakan sebuah alternatif ya, bagi masyarakatnya. Sebagai seorang bapak pasti pemerintah memiliki 1000 cara untuk memutar otak gitu, untuk memenuhi rumah tangganya. Yang disebut sebagai negara ini kan bukan cuma masalah yang sangat makro gitu. Artinya di situ juga ada rumah tangga, persoalan domestik. Di situ juga ada masyarakat, di situ juga ada komunitas-komunitas yang harus dihidupi gitu. Nah, kalau berbicara negara, tentunya juga berbicara politik, di mana politik itu masuk untuk menata kehidupan yang lebih baik. Nah, saya pikir listrik ini harus direnungkan kembali sebagai kebutuhan masyarakat modern.
yang tidak terelakkan lagi. Nah, karena sudah tidak terelakkan lagi, karena kita memang hidup di dalam modernitas, dalam kehidupan modern gitu artinya, sehingga pemerintah ya harus memiliki konsekuensi gitu ya, harus mempertanggungjawabkan segala apa yang sudah dimulai gitu ya. Dengan apa, dengan cara apa ya, dengan transparan gitu, menyampaikan bahwa mereka memutar segala potensi-potensi dan aset-aset keuangan dan perbankan ini larinya kemana, jangan sampai tidak terjadi pemerataan dan keadilan dalam sektor kesejahteraan. Nah, mungkin kalau yang secara filosofis kan pasti Pancasila sudah lengkap saya rasa, dan benar semua yang dikatakan Pak Didin itu. Kalau memang masih terjadi kerancuan ya artinya ya kita berarti penghayatan kita terhadap Pancasila memang harus dinamis gitu. Bukan kita Pak, pengelola Pak. Pengelola. Kok kita loh Pak? Kita udah beres ini. Sudah beres ya? Udah beres Pancasila gitu. Saya Pancasila, saya Indonesia. Enggak. Pengelola ini ya. Yang masih harus diberesin ini. Ya, monggo. Ini kan sama dengan memindah persoalan. Yang tadinya persoalan neraca negara mengalami kesulitan, lalu dipindah beban kesulitan ini dipindah ke pundaknya rakyat. Nah, ini bocah lulusan SD iso Pak nek. Karena saya Pancasila, saya Indonesia, saya pasti bisa. Kerja. Closing statement. Siapa closing statement? Mungkin closing ya Pak ya? Mungkin untuk TDL ini jangan terlalu membebankan dulu lah. Untuk sementara kita inginkan dari pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan tentang evaluasi di seluruh Nusantara ini yang berkaitan dengan listrik itu tadi. Ya, harapan itu mungkin bagi kami bisa didengar dan bisa dibuat kajian lagi buat pemerintah. Dan untuk segmen kali ini mungkin cukup kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridawalina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi.